Tabe, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 sepak bola oleh FIFA sebagai organisasi induk sepak bola dunia yang banyak orang atau banyak lembaga yang menolak. Tetapi yang paling menonjol yang saya bahas khusus di sini, kebetulan juga yang paling banyak disoroti oleh publik, yaitu Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Iwayan Koster sebagai Gubernur Bali. Mengapa mereka ini jadi sorotan khusus oleh publik? Ya karena mereka pejabat publik. Berbeda dengan yang tidak pejabat publik, partai kah, atau ormas kah, atau pengamat kah, atau dia ahli kah, apa itu bebas. Sorotan masyarakat tidak terlalu ketat. Tetapi Iwayan Koster dan Ganjar Pranowo dapat sorotan sangat tajam karena keduanya adalah pejabat pemerintah di tingkat daerah. Nah, pertanyaannya begini, apakah salah seorang gubernur, seorang kepala daerah, dia berbicara atas nama negara Indonesia, atas nama pemerintah Indonesia, berbicara ke forum internasional? FIFA kan sepak bola internasional adalah sebuah institusi atau forum internasional. Apakah boleh? Jawabannya tidak boleh. Mengapa demikian? Secara etika organisasi, bahkan secara etika kepemerintahan, etika kenegaraan, seorang kepala daerah atau seorang pembantu presiden, jabatan apapun di sebuah negara, dia tidak bisa berbicara atas nama negara. Dia hanya berbicara kepada pimpinannya. Nanti pimpinannya yang akan bicara, misalnya menolak. Apalagi hubungan Indonesia dengan sebuah organisasi internasional atau dengan negara lain. Maka suara yang mewakili negara Indonesia adalah suara presiden, suara Pak Joko Widodo, bukan suara bawahannya. Kalaupun tidak langsung Pak Presidennya sendiri, yang boleh cuma Menteri Luar Negeri yang untuk mewakili presiden mengatasnamakan negara. Di luar itu tidak, apalagi gubernur, apalagi bupati, apalagi wali kota, tidak bisa. Pimpinan tertinggi sebuah organisasi yang mewakili organisasi itu, atau pimpinan tertinggi negara, dialah yang mewakili negara itu, bukan bawahannya. Jadi posisi Iwayan Koster dan Ganjar Pranowo sebagai gubernur sudah menyalahi etika organisasi, etika kepemerintahan, etika kenegaraan. Kalaupun mereka bersuara hanya bisa dibicarakan secara internal dengan presiden, tapi suara yang keluar sudah bukan sebagai Ganjar, gubernur, Iwayan Koster, tapi presiden Indonesia, yaitu Joko Widodo yang berbicara atas nama negara, atas nama rakyat Indonesia, bukan gubernur. Yang berikut, Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster, katanya suara mereka adalah suara PDIP. Mereka merujuk kepada Bung Karno sebagai tokoh di dalam PDIP yang mereka kultuskan. Sejauh mana seseorang berbicara atas nama partai, sejauh mana seseorang berbicara atas nama pemerintah atau pejabat publik. Ketika Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster belum menjadi pejabat publik, hanya menjadi anggota partai PDI Perjuangan, maka suara mereka adalah suara PDI Perjuangan, suara partai. Tapi ketika mereka sudah masuk sebagai pejabat publik, menjadi gubernur, maka suara mereka adalah suara gubernur, bukan suara partai. Ini juga untuk mengatakan kepada partai politik kita bahwa ketika kader Anda sudah menjadi pejabat publik, maka mereka tidak bisa lagi untuk berbicara atas nama partai. Mereka berbicara atas nama negara, atas nama pemerintah, atas nama lembaga DPR, tidak lagi atas nama partai. Jadi ini kan di Indonesia ya, kalau di negara bijaksana, maka partai-partai politik perlu koreksi diri. Kapan anggota Anda harus
berbicara atas nama partaimu dan kapan mereka berbicara atas nama negara, atas nama pemerintah, atas nama lembaga legislatif. Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster selama menjadi pejabat pemerintah, selama mereka menjadi gubernur, mereka tidak bisa berbicara atas nama partai PDIP lagi. Sudah tidak bisa. PDIP atau semua partai pun harus rela, harus legowo untuk kader yang sudah dia berikan kepada rakyat untuk mengurus rakyat. Dia tidak boleh dilibatkan kembali untuk berbicara atas nama partai. Kalau dia boleh berbicara, tapi itu internal, keluar tidak boleh. Internal, sehingga yang akan berbicara atas nama Partai PDI Perjuangan adalah satu, ketua umumnya Megawati Soekarno Putri, atau sekjennya yang berbicara atas nama PDIP. Kalaupun yang lain boleh anggota, tapi tidak orang yang sedang menjadi pejabat eksekutif atau sebagai pemerintah seperti Wayan Koster dan Pak Ganjar. Lalu saya sedikit bicara juga tentang alasan mengapa ditolak ya. Salah satunya itu ada alasan bahwa negara akan rusuh, tapi saya kira itu namanya spekulasi, itu namanya pembenaran, sesuatu yang belum terjadi sudah dipastikan. Toh banyak juga kita yang memastikan juga ternyata tidak ada kepastian juga. Ini sudah terlalu berlebihan. Kalau jadi gelar dan Israel main, terus jadi rusuh di Indonesia. Saya kira itu terlalu berlebihan juga. Indikasinya apa? Ada ancaman. Loh, memangnya ancaman di Indonesia ini baru satu kali. Udah sering. Yang mengancam itu gitu juga banyak yang tidak terbukti juga. Sampai sekarang ini perjuangan orang-orang kelompok-kelompok untuk mendapat Pak Jokowi dari kepemimpinan presidennya supaya diturunkan, ancaman terus-menerus, tapi sampai hari ini tidak pernah sukses. Itu artinya ancaman itu jangan terlalu dipercaya 100%. Yang berikut, kalau kita mengatakan, wah kita tidak boleh berhubungan dengan Israel karena memang ada pelarangan kita hubungan dengan Israel. Tapi kan sudah dibantah, ternyata dibantah oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri bahwa konteks larangan diplomasi, konteks kita tidak menerima negara Israel itu bukan dalam konteks sepak bola semacam itu, tetapi konteksnya katanya hanya hubungan, misalnya hubungan kepala daerah dengan Israel. Dia mengatasnamakan daerahnya, provinsi seperti Wayan Koster, atau hubungan kepemerintahan, G2G. Tapi dalam hal ini hubungan secara internasional, organisasi internasional yang menyelenggarakannya FIFA, bukan Indonesia yang punya organisasi itu, kita hanya sebagai anggota, maka tidak berlaku untuk hubungan seperti ini diberlakukan. Kan sudah ada penjelasan dari Kementerian Luar Negeri bahwa konteks penolakan Israel itu sebagai konteks kerjasama atau bilateral antara Indonesia dan Israel, tidak ada hubungannya, tidak tepat penerapan peraturan Kementerian Luar Negeri ini, tidak tepat untuk diterapkan karena ini adalah lembaga internasional yang menjadi penyelenggara, bukan Indonesia. Indonesia hanya sebagai anggota dari FIFA. Di dalam hal ini Indonesia adalah anggota FIFA, bukan Indonesia sebagai negara yang berdiri sendiri. Katanya ada kerusuhan nanti besar-besaran, ada ancaman. Tapi lihatlah, ada berita terbaru dari Densus 88, sebuah tim komando brigadir kepolisian yang khusus menangani masalah terorisme di Indonesia. Densus 88 kan sudah mengatakan, barusan mereka merilis bahwa jika Israel jadi main di Indonesia, tidak ada indikasi untuk terjadi gerakan kerusuhan atau terorisme di Indonesia akan bergerak. Tidak. Densus 88 mengaku tidak ada indikasi ke sana. Jadi alasan-alasan bahwa Indonesia akan rusuh kalau Israel datang, itu alasan yang dikarang-karang. Alasan yang untuk membenarkan suatu keputusan yang salah, yang sudah keliru, biar kelihatan benar, biar kelihatan tidak salah, biar kelihatan sebagai pengabdi negara, pembela tanah air. Jadi kesannya bahwa menjadi orang suci begitu untuk Indonesia. Padahal kalau dilaksanakan pun belum tentu rusuh, belum tentu kacau. Kalau di negara bijaksana, satu, seorang
Ganjar Pranowo, seorang Iwayan Koster yang gubernur, tidak lagi berbicara melebihi presiden sebagai atasannya. Gubernur, wali kota, bupati hanya boleh berbicara secara internal dengan presiden. Tapi suara yang keluar mewakili pemerintah, mewakili negara Indonesia, hanya pemimpin negara, hanya presiden. Itu satu. Yang kedua, partai-partai politik kalau di negara bijaksana harus tahu diri. Apabila kader-kadermu sudah diserahkan kepada negara untuk mengurus negara, mengurus rakyat, jangan lagi melibatkan mereka untuk menyuarakan kepentingan partai. Suara partai itu tidak boleh lagi. Harus tahu etika itu. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.